Hai teman-teman, kami dari kelas manajemen C kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi belajar kami mengenai orientasi pasar dan peluang pemasaran agribisnis. Perkenalkan, nama saya Diana Anta Marlina Sihombing dan ketiga teman saya yaitu Elmika Trisa Aurelia Sihite, Roxas Hernande Rumahorbo, dan Redi Sihar Padang. Pertama kali akan dipaparkan oleh saya yaitu mengenai orientasi perusahaan terhadap pasar. Namun sebelumnya, seperti yang kita ketahui, bahwa orientasi adalah sebuah tahap perkenalan di suatu organisasi atau perusahaan agar tercapainya suatu tujuan. Maka, seperti halnya orientasi perusahaan terhadap pasar, di mana harus mengetahui terlebih dahulu konsep-konsep pasar untuk memenuhi tujuan perusahaan terhadap kebutuhan pasar tersebut. Dan berikut konsep-konsep orientasi perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan pasar, antara lain yang pertama adalah konsep produksi, di mana konsep produksi merupakan konsep tertua dalam bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan murah, dan konsep ini masih dapat diterapkan. Yang kedua ada konsep produk, di mana konsep produk tersebut berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Ketiga ada konsep penjualan, di mana konsep penjualan tersebut beranggapan bahwa perusahaan harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Keempat, ada konsep pemasaran. Konsep tersebut beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi efektif daripada pesaing dalam menciptakan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih. Dan yang terakhir ada konsep pemasaran holistik, di mana konsep tersebut merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk menyadari dan mengakomodasikan aktivitas pemasaran. Dan berikut beberapa 4 komponen yang membedakan konsep pemasaran holistik dari konsep yang lainnya. Pertama, pemasaran hubungan yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang dalam dan berkelanjutan dengan pelanggan. Kedua, pemasaran internal. Prinsip pemasaran yang diterapkan dalam lingkungan internal organisasi dengan memastikan setiap orang dalam organisasi tersebut menganut prinsip pemasaran yang tepat. Ketiga, pemasaran terintegrasi. Beberapa komponen pemasaran terintegrasi terdiri dari komunikasi, produk, dan jasa, serta saluran. Aktivitas pemasaran yang berbeda akan digabungkan dengan komponen lainnya, yaitu saluran pemasaran, sehingga akan memaksimalkan efek gabungannya. Dan yang terakhir adalah komponen pemasaran kinerja. Komponen tersebut membutuhkan pemahaman bahwa pengembalian bagi bisnis dari aktivitas dan program pemasaran. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peluang pemasaran agribisnis. Kegiatan pemasaran hasil pertanian dapat dilakukan secara langsung tanpa mengubah bentuk komoditas pertanian ataupun dengan usaha manufaktur. Mengolah bahan mentah, hasil produk pertanian menjadi barang setengah jadi ataupun bahan jadi guna meningkatkan nilai tambah suatu komoditas yang biasa juga disebut agroindustri. Menurut Austin pada tahun 1992 dalam Suprapto pada tahun 2016, agroindustri hasil pertanian mampu memberikan sumbangan yang sangat nyata bagi pembangunan di kebanyakan negara karena terdapat 4 alasan, yaitu: pertama, agroindustri hasil pertanian adalah pintu untuk sektor pertanian. Agroindustri melakukan transformasi bahan mentah dari pertanian termasuk transformasi produk subsisten menjadi produk akhir untuk konsumen. Dan yang kedua, agroindustri hasil pertanian sebagai dasar sektor manufaktur. Transformasi penting lainnya dalam agroindustri kemudian terjadi karena permintaan terhadap makanan olahan semakin beragam seiring dengan pendapatan masyarakat dan urbanisasi yang meningkat. Indikator lainnya tentang pentingnya agroindustri dalam sektor manufaktur adalah kemampuan menciptakan kesempatan kerja. Ketiga, agroindustri pengolahan hasil pertanian menghasilkan komoditas ekspor penting.
Produk agroindustri termasuk produk dari proses sederhana seperti pengeringan, mendominasi ekspor kebanyakan negara berkembang sehingga menambah perolehan devisa. Yang keempat, agroindustri pangan merupakan sumber penting nutrisi. Agroindustri dapat menghemat biaya dengan mengurangi keheningan produksi pasca panen dan menjadikan rantai pemasaran bahan makanan dapat memberikan keuntungan nutrisi dan kesehatan dari makanan yang dipasok kalau pengolahan tersebut dirancang dengan baik. Sektor agribisnis sangat memiliki potensi yang besar dalam bidang pemasukan, baik nasional ataupun internasional. Sebagai contoh, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa produk pertanian Indonesia berpeluang memasuki pasar Hong Kong karena kebutuhan produk hasil pertanian dan perkebunan di Hong Kong yang sangat tinggi, merupakan peluang potensial bagi eksportir Indonesia untuk menjadi pemasok utama di negara tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk pertanian memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan secara global. Mengingat Indonesia juga memiliki tingkat produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain. Studi kasus pertama. Petani buah lokal selama ini masih merangkap tugas. Selain pembudidayaan, petani juga masih memiliki tanggungan untuk pemasaran. Kepala Bidang Pemasaran Asosiasi Petani Salak Sleman Prima Sembada, Muhammad Iskandar menyampaikan, yang terjadi saat ini tidak sedikit petani yang turut ambil pusing memikirkan pemasarannya. Idealnya, kata dia, antara bidang budidaya dan manajemen pemasaran perlu terpisah. Menurutnya, saat manajemen pemasaran dipegang petani, masih ada bagian vital yang belum dapat mereka kuasai, yakni penguasaan internet. Iskandar mengakui, petani salak dan buah lokal lainnya masih merasa kesulitan mengoperasikan internet. Oleh karena itu, jika anak muda yang memiliki bakat di bidang informasi dan teknologi bisa memacu perkembangan usaha penjualan buah lokal. Iskandar mengatakan prospek bisnis buah lokal cukup menjanjikan. Untuk mengembangkan buah lokal, Iskandar melihat pentingnya peran pemerintah dalam menyadarkan masyarakat bahwa buah lokal lebih sehat dibanding buah impor. Kalau membendung dari luar negeri itu memang sulit. Yang bisa dilakukan ia menciptakan citra buah lokal lebih segar dan sehat. Dengan sendirinya, nanti konsumsi impor akan terminimalisir, ungkapnya. Menurut sosialisasi buah lokal tersebut akan sangat membantu wacana pemerintah dalam mengembangkan buah nasional. Dari pembahasan materi yang telah kami paparkan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Sama halnya dengan kegiatan pemasaran hasil pertanian, dapat dilakukan secara langsung tanpa mengubah bentuk komoditas pertanian ataupun dengan usaha manufaktur, mengolah bahan mentah, hasil produk pertanian menjadi barang setengah jadi ataupun bahan jadi guna meningkatkan nilai tambah suatu komoditas. Apalagi produk pertanian memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan secara global, mengingat Indonesia juga memiliki tingkat produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain.